lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wabarakatuh. Kelihatan jawaban lagi puasanya. Ke Cikarang bekal opak kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tong do baru namanya po Aisyah ngemil wajik walaupun puasa tetap energik. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, guru kita tercinta yang juga sama-sama mengisi di kesempatan kali ini, Kiai Tile. Masih puasa Kiai? Alhamdulillah ya, nah, duduk dulu ya. Nah, para guru, para jamaah sekalian, kayaknya bekal serabi dari Arab biar lebih akrab. Keluarga besar Masjid Baitus Salam, Bilimun, betul ya? Ya Allah, satu pantun hadiah untuk keluarga besar Baitus Salam. Malam-malam berangkat ke Mekah, bekal opak dan delima. Keluarga besar Baitus Salam terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqamah. Tema kita sore hari ini jujur aram-aram berasa sangat serem banget. Ya, karena ciri munafik. Ciri munafik ini kalau kita lihat dalam bahasa Kanjeng Nabi yang hampir rata-rata semua tahu sudah. Tapi untuk lebih betul-betul mentaukidkan kajian kita yang kali ini, Nabi 14 abad tahun yang lalu telah mengingatkan kita lewat sabdanya, ayatul munafiki thalathun. Bermula ciri munafik 3. Berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Oke, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang, kita sebutkan satu persatu. Oke, ada cengkeh, ada kuputu, oke lah kalau begitu. 1, idza hadasa kadzabah. Apabila dia berbicara selalu dusta. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, wa idza wa'ada akhlafa, dan di saat dia berjanji selalu ia ingkari. Dan yang ketiga Nabi menyebutkan wa idza tumina khana, dan di saat diberikan kepercayaan selalu ia mengkhianatinya. Inilah 3 ciri munafik yang tulen. Kenapa tadi saya bilang serem? Di saat ada pada teman kita, di saat ada pada diri kita 3 sifat ini, Allah ingatkan ancamannya. Apa? Di Quran surat keempat juz kelima ayat 145. Ini yang nggak nyatet nyampe rumah, kalau entar lakinya nanya bisa jawab apa enggak ini? Surat keempat juz kelima ayat 145. Jelas nggak saya ngomong nih? Ntar suaminya kan nanya, tadi hadir di Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah bebek, istri kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya depan tunnya aja. Ya, apa bahasannya? Orang munafik, cirinya ada 3, ayatnya disebutin. Surat apaan? Jangan cerewet, pokoknya Quran aja udah. Jangan ya dek ya, jangan. Surat keempat An-Nisa, juz kelima ayat ke-145, di mana Allah Ta'ala yang ingatkan kepada kita, ini jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar
walan tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sungguh orang-orang yang punya ciri tadi 3 yang tidak dibahas, maka kata Al-Quran menyebutkan di saat mereka nggak bertobat, nggak memperbaiki sifat daripada penyakit hatinya ini, bahkan ke bawah sampai mati, tetap dalam kondisi munafik, tempatnya fiddarkil asfali minan nar. Ya Allah, kalau mall gedung tinggi di bawah parkiran namanya basement, betul apa enggak? Tapi ini buat mereka yang munafik, begitu kembali ke hadapan Allah dan enggak bertobat kepada Allah, berada di basement api neraka. Ya Allah, Ustadz kok bahasanya basement, nyebut aslinya kerak. Kira-kira ibu yang suka masak tuh, kerak adanya di atas apa di bawah? Tuh, fiddarkil asfali minan nar, berada pada kerak jurang api nerakanya Allah. Dan di akhir ayat ini ada penekanan karena ada lan. Lan ini kalau dalam bahasa Arab itu kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, lan maknanya adalah lil goyah. Kalau bahasa kitanya, mohon maaf, di sini ada orang Sunda nggak? Nggak ada. Ada nggak? Orang Sunda kalau udah ngomong begini nih, apa kata adeknya? Teteh badai kepengawasan tuh. Apa kata tetehnya? Urang mah moal. M-O-A-L. Orang Sunda kalau udah ngomong moal, kira-kira jadi berangkat apa enggak tuh? Nah, tuh ada orang Betawi di sini. Nah, Betawi lo tong ya. Orang Betawi kalau udah ngomong, kita Betawi ya. Nah, ini jarang nih bahasa keluar. Tapi nggak apa-apa buat contoh. Karena kearifan lokal. Sunda punya bahasa begini. Jawa ada Jawa. Kalau Jawa moh. Kalau Betawi, nah ini Betawi udah ngomong. Bukan. Udah bahasa. Pokoknya lu tandain. Ampe lindung bebulu. Wah. Pikirin dah. Sampai kapan lindung bebulu? Ya Rabbana, ini bukan menjelekkan bahasa, itu saking pentaukitan apa? Begitu yang namanya berada di kerak api nerakanya Allah, buat mereka yang munafik nggak bakalan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tuh tadi saya bilang arem-arem berasa sangat serem banget. Naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Ustadz Pantun yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Sebelumnya saya akan buka dulu program yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda pemirsa. Dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Baitul Salam Perumahan Bilimun, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan tema yang sangat menarik tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi, yaitu bagaimana kenali tanda-tanda orang munafik, yaitu tanda dan bahayanya orang munafik. Di segmen berikut pemirsa akan dilengkapi lagi dengan tema yang sangat menarik dengan yang akan disampaikan oleh Ustadz Tile. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Masya Allah, Bang Olay, ini lagunya pas banget. Assalamualaikum. Buka dulu topeng. Waduh. Jadi emang ini pas banget dengan tema kita munafik. Jadi orang kalau munafik itu selalu pakai topeng ya, Abi ya? Betul. Jadi berpura-pura baik di depan orang ya, padahal buruk di belakang. Ini pas banget kasih pantun lagunya. Bang Ustaz. Masya Allah. Jadi serem. Serem ya, Abi. Boleh agak keserem lihatnya, Abi. Ya, Oke. ngobrol sama beliau. Jadi serem pemirsa. Ya. Kenapa? Karena bahasa orang Depok ngajak nyonya ke kelapa dua. Cakep. Mukanya dua. Oke, baik, Ya. Abi, Masya Allah, tadi Abi telah menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang munafik, diantaranya dia selalu khianat, kemudian dia selalu ingkar janji. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa penyematan munafik atau hukum munafik itu
dikhususkan bagi orang muslim. Bagi non muslim itu tidak ada di situ. Nah, bisa dijelaskan hal ini, Abi? Di dalam Quran surat ke-35, surat Fatir. Juz ke-22 ayat ke-32. Nah, ini betul-betul menjadi renungan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya Al-Quran wahyu pilihan, diberikan kepada Rasul pilihan, diturunkan di bulan pilihan, bulan Ramadan. Tentunya yang menerima Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan. Rasulnya pilihan, wahyu-wahyu pilihan, dipilih di bulan pilihan. Yang menerima juga hamba-hamba pilihan. Nah, di surat Fatir ayat ke-32 ada 3 kelompok, Ustaz Sofyan. Satu, faminhum, yang dimana kelompok mereka dzalimun li nafsihi, jelas-jelas menzolimi dirinya sendiri. Nah, ini yang berarti memang udah nggak ngakui kebenaran Quran. Nah, dalam bahasa agama Islam namanya kafir. Jadi udah tegas udah nggak ikhfa lagi udah. Jadi izhar, nggak remeng-remeng. Makanya kenapa hanya di muslim? Iya, karena kalau itu memang udah nggak nerima kebenaran Quran, ya udah legalitasnya dalam bahasa surat Fatir ayat ke-32 ya mereka kafir. Nah, kelompok yang kedua kenapa ada pada orang muslim? Nah, karena yang menerima Al-Quran ada yang nomor 2, wa minhum muqtasidun, yang mereka pertengahan. Jadi pertengahan tuh kalau saya kasih analogi, sebotol ukuran seliter, ternyata kita lagi mau berangkat naik motor bensinnya habis. Tapi seliter itu setengah isinya bensin, setengah isinya susu. Digabung jadi satu. Kita kasih ke manusia kelenger, iya. Nah, kita kasih ke motor, mogok. Kelenger juga, nah, mogok juga. Inilah yang dipanggil remeng-remeng. Nah, yang beginilah yang disebut adalah munafik. Golongan kedua tadi. Golongan yang kedua. Nah, makanya kalau bisa nih di bulan Ramadan, wahyu pilihan, diberikan Rasul pilihan, bulannya bulan pilihan, hamba yang menerima hamba pilihan, ada kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Yang setelah mengakui kebenaran Al-Quran, dia berlomba-lomba untuk mempelajari membacanya, setelah tahu cara bacanya, berlomba-lomba. Sabikum bil khairat biiznillah. Mereka berlomba-lomba juga untuk mengamalkan isi kebenaran Al-Quran. Masya Allah, terutama ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bang Oleh mungkin ada yang ditanyakan kepada Abi Pantun berkaitan dengan tema kita, orang atau ciri-ciri orang munafik, berkaitan dengan orang munafik. Sifat munafik nih Bang Oleh. Sifat munafik ya. Gini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih Pak Ustadz nih. Simpel aja Pak Ustadz. Kalau saya sih terkadang ada orang yang berpuasa. Berpuasa terus dia ikut sholat tarawih, dia ikut sholat 5 waktu, tapi ketika hari biasa dia itu jadi kembali lagi ke yang dulu lagi gitu, artinya udah nggak pernah sholat, ya udah nggak pernah, artinya menyombongkan diri lah gitu. Itu termasuk orang yang munafik nggak Pak Ustadz seperti itu? Ya, jadi kalau baik. Pertama, untuk tujuan puasanya nggak didapatkan. Karena surat Al-Baqarah 183 di mana Allah memberikan kalau seperti universitas ada materinya. Mahasiswanya ya ayyuhalladzina amanu. Materi pembelajarannya kutiba alaikumusiyam. Rektornya Gusti Allah. Ntar begitu selesai kuliah ada wisuda. Apa wisudanya? La'allakum tattaqun. Nah, agar kamu menjadi hamba bertakwa. Nah, jadi yang seperti itu belum masuk, ibaratnya kuliah mah kuliah tapi nggak lulus. Apa dia? Lolos. Lolos saja. Lolos saja. Gitu. Tapi bagaimana ketika ini di bulan Ramadan, orang mungkin tidak terasa ya ketika dia harus mensifati dirinya sebagai seorang yang munafik. Ketika dia menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan berpuasa, namun dia secara tidak langsung dia melakukan hal yang munafik ini. Bagaimana dengan ibadah puasanya, termasuk juga pahalanya? Apakah ini akhirnya menjadi gugur begitu, Abi? Ya, untuk orang munafik, ya tadi di segmen awal saya singgung masalah nanti azab ancaman nerakanya ya. Nah, tapi buat mereka yang ini kan masuknya pada penyakit hati. Nah, di saat ada seperti itu,
Bahasa Quran surat ke-26 Ya. juz ke-19 ayat 88-89 yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ibadahnya karena memang ada yang namanya manipulasi hanya sebagai bentuk pencitraan karena mungkin ada kepentingan untuk dirinya sebatas keduniawian. Nah, maka nanti di situ ujung-ujungnya apa? Ya nggak akan bisa berjumpa kepada Allah. Kasar bilang nggak bakalan bisa masuk surga kecuali mereka yang memiliki hati yang salim. Masya Allah. Baik, Abi ini udah cukup terik banget kita. Lumayan ini dijemur ya kita. Langsung panas. nanti kita ke dalam. Ada Ustadz Tile yang akan memberikan tausiah berkaitan dengan tema kita. Bagaimana mengetahui dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang munafik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Ustadz Tile, selamat. Silakan Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Taufikur Rahman dalam kurung Ustadz Pantun yang banyak menyampaikan ilmu buat kita, saya yakin banyak manfaat buat kita semua. Segenap jamaah Masjid Baitus Salam Komplek Bilimun Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur dan seluruh pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi banyak yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Kiai Pantun. Bu, apaan? Tuh, bengong kan? Ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Bu, tanda-tanda orang munafik. Berarti kalau ada tandanya, insya Allah orangnya ada. Ya kan? Tandanya ada, insya Allah orangnya juga ada. Dan ada di sekeliling kita, bahkan orangnya kita juga sendiri. Benar? Maka momentum daripada Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ramadan ini adalah sekolah di mana kita dididik melalui kurikulum Ramadan melalui puasa. Terkait tema kita tentang ciri orang munafik, di dalam Ramadan kita sudah diajarkan Ibu melalui ibadah puasa. Puasa itu ibadah yang mendidik kita supaya jujur. Tadi kan ciri orang munafik itu kalau berkata suka dusta, bohong, goroh, hoak mulu, ya kan? Nih, bagaimana caranya membentuk karakter kita menjadi orang yang jujur? Ramadan melalui puasa mendidik kita. Apa itu? Puasa ngajarin kita supaya jujur. Tadi Bu, sholat asar kan? Sebelum sholat, wudhu dulu kan? Lagi wudhu ke kumur kan? Andaikan saja kita colong sedikit aja itu air Bu. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener? Puasa tuh melatih kita jujur. Kalau nggak ada orang, tetap Allah tahu. Bener Bu? Walaupun saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Membentuk karakter dengan nuansa Ramadan melalui ibadah puasa supaya jangan bohong, jujur. Bu, ini kadang-kadang ngomongnya bohong mulu, nggak sesuai janji.
Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata semua. Wih, rata sama air, banjir mulu. Bener Bu? Oh, nggak sesuai janjinya. Maka bagaimana cara menghadapi daripada sifat-sifat orang munafik? Yang pertama, kita kudu jauhin orang munafik. Bu, kenapa? Diajak berteman gak bakal bisa nih. Kenapa? Karena musuh dalam selimut, selimut dalam musuh. Nah, bagaimana nih? Terbalik ya. Selimut terbalik lagi. Musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kenapa kita harus jauhkan? Karena sifatnya udah gak jelas ini. Pertama suka bohong, yang gak dikasih amanah khianat. Benar? Nggak sesuai daripada janjinya, udah pada jadi lupa. Makanya tuh para pejabat yang udah pada dilantik harusnya tuh baca doa. Doanya doa niat puasa aja. Nawaitu saumagodin, begitu guru-guru Bu. Jadi puasa dulu, jangan puasa. Jangan udah dilantik baca doanya, doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Wah, apa aja dimakan. Habis semuanya digabres, panci-pancinya habis semua dikerpus sama dia. Korupsi merajalela gara-gara kurang belajar dari ilmu puasa, Bu. Tuh yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang-orang munafik itu? Dengan cara menasehatinya. Dengan pelan-pelan kita menasehati dia agar supaya apa? Agar supaya berubah, jangan sampai melakukan hal-hal yang sudah ada ciri-cirinya. Dia bohong, dia selalu berdusta, dia selalu khianat, dan juga dia kalau berjanji sering ingkar. Ini semua kita bisa nasihati melalui apa? Melalui hati, lisan kita, agar supaya mereka orang-orang yang punya ciri-ciri munafik menjadi orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita semua terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena udah berdiri hostnya, saya juga undur diri. Terima kasih ya, salah jalan saya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Tile yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Diantaranya bagaimana ketika harus berhadapan dengan orang munafik, kita memberikan nasihat dengan perkataan yang baik. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sebentar lagi guru kita Ustadz Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, ke Pondok Kopi lihat Masjid Al Barokah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Ya Allah, Luwak White Coffee aman pas untuk berbuka puasa. Mau dapat duitnya? Ah, lemes banget, mau dapat duitnya? Oke, tolong yang bisa jawab pertanyaan saya dapat rezeki, insya Allah ada hadiahnya. Tapi jangan lupa potong pajaknya, oke? Gampang kok. Kalau tadi Kiai Tile udah menjelaskan bagaimana bahayanya munafik. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri daripada orang munafik? Wih, ini duluan ini. Yuk, sini Neng, maju. Yuk. Pegang mic-nya. Ya, siapa namanya, Dek? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Catherine Sabila. Catherine, usia berapa? Usia baru mau 20 tahun. Oh, baru mau 20 ya. Oke, tanpa memperpanjang kalam, ya tadi bisa menyebutkan salah satu ciri dari munafik? Salah satunya yaitu suka berbohong, Ustaz. Suka berbohong atau doang? Ingkar janji. Ingkar janji. Ada lagi? Dipercaya? Yang tidak dapat dipercaya. Nah, oke, ya Bu, Pak, benar apa enggak? Naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Alhamdulillah dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Nih diterima. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Ya Allah. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Yuk semangat lagi Bu. Nanti semangat ya untuk angkat tangannya. Ingat bahasa saya dapat mukena, dapat duku. Jangan kemana-mana. Tetap ngaji di Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema kita yaitu bagaimana mengenali dan juga bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang munafik. Tentang orang munafik. Tadi guru-guru kita tuh sudah menjelaskan bagaimana tanda-tanda dan juga bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang munafik. Nah, di segmen 3 ini pemirsa kami buka sesi tanya jawab yang kami persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah atas nama Ibu Reni. Silakan Ibu Reni. Boleh? Boleh sambil berdiri Ibu? Wah, biar masuk TV nih Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari Majelis Taklim Baitus Salam. Ustadz, saya mau bertanya nih, bagaimana kita membedakan orang beriman dan munafik di bulan Ramadan ini yang saya lihat rata-rata orang terlihat beriman semua. Terima kasih Ustadz. Seperti beriman tapi tidak beriman begitu ya. Terima kasih Ibu Reni atas pertanyaannya. Silakan Abi Bantun boleh sambil ke bawah biar lebih mengena jawabannya. Padahal dulu ya. Masya Allah. Iya, naik mobil mewah bawa anak. Cakep. Kita turun ke bawah lebih enak. Masya Allah. Ya Ibu, jadi untuk atribut mereka sama. Ya, sholatnya juga sama. Tapi mohon maaf, karena hatinya berpenyakit, nanti nggak bisa juga dibedakan. Maksudnya nanti akan mudah dibedakan aslinya. Apa kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Jadi 4 ciri. Secara zohirnya itu semua puasa ya puasa, tarawih juga tarawih. Nah, cuman tetap nanti kepada aslinya nggak akan bisa ketukar. Apa kata Nabi? Dari 4 ciri itu, yang pertama adalah wajahun abisun. Jadi wajahnya abisun itu sampai Nabi aja pernah disinggung, diingetin sama Al-Quran. Makanya ada surat turun abasa watawalla. Jadi ibu nanti bisa membedakan itu. Kalau kata orang Betawi, ya Allah ini aneh resep amat sama dia. Kenapa? Orangnya ajar banget. Tapi ajar yang natural dengan ajar yang dibuat-buat itu akan ketahuan juga aslinya. Maksudnya gimana? Kalau giliran bergaul sama orang-orang yang ada dibuat-buat ajarnya, tapi giliran ketemu sama yang punten ya kategori menengah ke bawah kelihatan aslinya. Nah, yang seperti itu itulah yang kata Nabi yang pertama wajahun abisun, wajah yang dimana auranya jadi masih tetap aur-auran. Karena inner beauty-nya tetap nggak keluar. Beda, emang ajar natural. Jadi ambil siapa aja juga ya begitu adanya udah. Tapi ibu rasakan ada nggak teman yang kadang-kadang senyumnya pilih kasih. Kalau emang orang yang datang orang gedean, ya maksudnya bukan orang gede bukan. Ya orang yang kira-kira terpandang ya, tapi ketemu sama orang yang susah. Nah dibedakan. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua apalagi katakannya Nabi, lisanun fahisyun. Lidah yang ini walaupun memang balut dengan jilbab mungkin nyengser sampai ke tanah. Iya, kalau yang laki-laki mungkin saking pakaian sunahnya pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Sorbannya hampir 50 meter, tapi aslinya nggak ketukar. Apa? Lisan tetap aja kalau udah ngomong nyelekit. Tahu nggak nyelekit? Jadi kalau kata orang tua jangan dah ngomong media. Kenapa? Karena lisannya nggak ada sekolahannya. Tuh, ya ucapannya nggak ada saringannya. Jadi selalu aslinya kalau ngomong ya Allah ya Rabbi. Nah itu kenapa? Tadi yang kedua. Atau mungkin nggak begitu. Tapi yang ada selalu pandai mendekati kepada sipulan-sipulan, tapi ujung-ujungnya akhirnya ntar banyak yang dikhianati. Oh, udah bangun udah. Ada 4 tadi. Ya. Tanda nih. Oh, oke. Ya, yang ketiga, qalbun syadidun, hatinya tetap keras. Yang keempat, yadun bakhilun, tangannya tetap aja koret. Pelit ya. Masya Allah. Begitu. Baik, terima kasih Abi atas jawabannya. Ibu Reni ditulis nggak tadi ada 4 poin tadi disampaikan.
Ditulis dalam hati insya Allah ya. Paling nggak ditulis di status lah ya. Baik, boleh kembali lagi Abi. Nah sekarang nanti untuk penanya berikutnya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Kami persilahkan Bapak Hafifi yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Hafifi, boleh berdiri Pak Hafifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafifi dari Jamaah Baitus Salam. Sangat sederhana sekali Ustadz yang saya mau tanyakan, ada dua. Yang pertama, adakah dalam Islam berbohong itu diperbolehkan? Mohon nanti dijelaskan contohnya Ustadz ya. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur jadi orang munafik, kita bisa jadi orang munafik kan kita tidak tahu. Terus bagaimana cara kita taubat tidak ingin mengulangi lagi sifat kemunafikan seperti itu? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hafifi. Silakan Ustaz Tile, boleh di sini bersama saya Ustaz Tile. Masya Allah, luar biasa Pak Hafifi. Ada nggak bohong yang dibolehin Bu? Ada nggak? Hah? Dasarnya bohong tetap bohong, tetapi para ulama membagi bohong itu menjadi beberapa kriteria. Ada bohong yang boleh kita melakukan bohong. Contohnya bagaimana? Ibu, ada orang nyari-nyari tetangga kita, ibu kenal gak sama Pak Udin? Ada Pak, kenal saya. Terus Pak Udin saya mau bunuh. Tahu nggak di mana Pak Udin adanya? Nah, padahal ibu tahu, di situ ibu boleh berbohong. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan seseorang nyawa. Nyawa seseorang diselamatkan, boleh bohong, nggak apa-apa. Terus bagaimana Pak Ustadz? Saya kalau bohong sama suami boleh nggak? Nah, yaudah. Nah, ini biasanya nih Bu. Pak Ustadz, saya nemuin duit di kantong baju suami saya. Apakah saya harus jujur bilang atau saya diem saja? Bu, kalau ibu langsung rendem di cucian berarti ibu telah kena pasal pencucian uang. Bu, kalau ibu langsung belanjain berarti ibu telah menghilangkan barang bukti, itu pasalnya. Kalau ibu diem aja ibu mengumpetin barang bukti. Nah artinya apa? Ada bohong yang boleh ditoleran, boleh ditolerir. Artinya apa? Ketika dasarnya bohong memang tidak bagus dan tidak dianjurkan, bahkan ciri-cirinya udah jelas, itu adalah bagian daripada sifat orang munafik. Apakah sifat itu bisa berubah dan kita bisa melakukan taubat? Karena sifat dengan tabiat beda. Ibu, halo. Tabiat itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah bilang, apa kata beliau? Tabiatul insan la yuziluha illa bikafan. Tabiat seseorang itu nggak bakal hilang kecuali kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, mujur ngalor. Bu, artinya kematian, tapi sifat masih bisa dirubah, tanda masih bisa dirubah. Kenapa? Pertama, bagaimana caranya bertobat? Harus dengan taubatan nasuha. Bu, ada orang yang merasa dirinya gua bener-bener bohong, kan karena penyakit munafik ini Bu, penyakit batin. Bu, kadang orang lain lebih tahu dulu ketimbang kita. Kalau penyakit zohir orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Kalau penyakit zohir kita dulu yang lebih tahu. Kita umpama punya bisul Bu di paha, umpama punya bisul di paha Bang. Temen datang bercanda main tabok aja itu paha kita, ya kan, sakit kita. Kenapa? Karena dia temen nggak tahu kalau kita punya bisul di paha, bener? Tapi kalau penyakit batin, kadang orang lain lebih tahu dulu Bu. No dia no.
No dia no, yang ngomongnya gak enak banget no, gue tandain no, no dia no. Artinya apa ibu? Penyakit jujur, penyakit bohong, penyakit khianat itu kelihatan langsung, terbukti, terrealisasi melalui kita, terasa. Teman-teman yang model-model tukang bohong ya bu, yang nggak pernah nepati janji, ketahuan, di mana lu? OTW. Udah di mana? OTW, padahal belum mandi. Bener kan? OTW udah biasa tuh, ketahuan diciriin no dia no, yang tukang OTW doang. Bener bu? Udah di mana nih? Gue udah di Empang nih mancing ya kan? OTW, padahal belum siap tuh bu. Udah kita ciriin. Bagaimana caranya bertobat? Ya. Yuk sama-sama kita introspeksi diri kita semua, Pak Afifi, bukan kita semua, saya pribadi, karena sifat itu semua ada pada diri kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita taubatan nasuha, kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Begitu kira-kira. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Guru Ustadz Tile. OTW ke situ ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Tile atas jawabannya sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka pertanyaan melalui Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar kami melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Kami akan bacakan nanti para penanya di segmen 4 dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Tile dan juga Abi Pantun. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz. Nah segmen Nasihat Ustadz ini kami akan buka pertanyaan dari Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan nanti Ustadz Tile terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dari Alia SSR, alias Zer gitu deh pokoknya. Ini kalau nama-nama medsos nih ada-ada aja nih guru. Assalamualaikum Ustadz, saya Alia dari Jakarta. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk mengingatkan teman kita yang munafik? Nah gimana nih Ustadz Tile? Ada punya teman munafik, ngingetinnya gimana nih Ustadz? Iya. Berarti kalau teman itu adalah sahabat. Sahabat itu nggak ada jarak dengan sesama kita. Ini kalau kita nasihatin secara saklek aja nggak ngapa-ngapa sebenarnya. Ya kan secara saklek nih, lu jangan begitu lo, lu bohong mulu, marah begini. Nah itu salah satu bentuk nasihat. Kecuali kalau orang lain belum kenal. Kalau yang disebut teman, sahabat berarti udah sering jalan bareng, makan bareng, duduk bareng, ngobrol bareng, ngerumpi bareng. Berarti dengan cara yang saklek aja udah. Nah ini cara saklek kepada dia, lu jangan begitu ya kan. Oh lu udah kemarin bikin bohong lagi mau gua, sekarang lu bohong lagi. Kemarin lu minjem duit katanya mau ganti, hari ini lu kagak bayar gua tagih. Nah hajar aja udah dengan cara-cara begitu. Kenapa? Dengan saklek seperti itu Rasulullah SAW itu menghadapi karakter orang-orang munafik itu, pertama beliau itu menjauhi. Berarti kan saklek artinya apa? Keras gitu. Ternyata dengan cara begitu supaya efek jerak, jangan sampai lu berbuat lagi, ente berbuat yang nggak baik lagi, nggak bohong lagi, nggak ingkar lagi, nggak khianat lagi. Nah itu caranya. Kalau sudah teman-teman, insya Allah dengan cara seperti itu setiap hari kita kasih nasihat seperti itu dengan cara yang keras, cara yang saklek, insya Allah lama-lama luluh juga, bisa berubah. Yang kedua dengan cara apa? Kita mempraktekkan bahwa kejahatan jangan dibahas dengan kejahatan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Insya Allah dengan itu bisa terbuka pintu hatinya, mendapat hidayah, berikan contoh terbaik kepada teman kita yang sudah melakukan hal-hal yang ada dalam karakter orang-orang munafik. Itu barangkali yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Ustadz Tile. Berikutnya kami persilakan nanti Ustadz Abi Pantun yang akan menjawabnya. Ini saya akan bacakan atas nama Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara membedakan antara orang yang beriman sejati dengan orang yang munafik? Ya. Silakan Abi.
Ya, makanya di dalam Al-Quran, ayah bunda rahimakumullah, ditandai di surat ke-35, juz ke-22, ayat ke-32. Nah, nanti kita tanya diri kita, masuk nominasi yang mana ini? Summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabikum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Tadi di saat obrolan dengan Ustaz Sofyan sempat saya singgung. Nah, makanya di surat Fatir ayat ke-32 ini Allah udah mengelompokkan para jamaah, ini bulan apa? Ramadan. Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Quran merupakan wahyu pilihan. Diberikan kepada Rasul pilihan. Diturunkan di bulan pilihan. Yang menerima Al-Quran pun adalah nggak semuanya orang, adalah hamba-hamba pilihan. Wahyunya wahyu pilihan, diberikan kepada Rasul pilihan, diturunkan di bulan-bulan pilihan pun yang menerima Quran adalah hamba-hamba pilihan. Siapa itu? Di surat Fatir ayat ke-32 Allah mengelompokkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama, faminhum zalimun linafsihi. Maka di antara mereka ada yang jelas-jelas nggak pakai malu-malu, nggak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Nah, yang kelompok begini Al-Quran mengelompokkan namanya mereka adalah kelompok orang-orang yang kafir. Jadi emang udah nggak remeng-remeng, nggak menerima kebenaran Al-Quran. Nah, kelompok yang kedua sama yang ketiga ini sama orangnya, tapi karakternya yang beda. Kelompok kedua, wa minhum muqtasidun. Mereka yang pertengahan. Jadi tergantung kepentingan. Pertengahan, bunda, ayahanda, ada sebotol, di mana sebotol isi seliter, setengah liter isinya susu, setengah liter isinya bensin. Digabung jadi satu. Susu sama apa? Bensin. Masukin ke motor, jalan nggak? Mogok. Iya, kasih ke orang yang lagi puasa minum campuran bensin sama susu, hidup nggak? Kelenger. Nah, ini kelompok yang remeng-remeng. Nah, untuk membedakannya, yang ketiga supaya masuk mudah-mudahan diri kita, wa minhum sabikum bil khairat. Mereka yang jelas-jelas menerima kebenaran Al-Quran. Lantas dia belum bisa berlomba-lomba belajar membaca Quran, udah pandai bacanya, berlomba-lomba belajar untuk mengamalkan isinya. Nah, begitu. Baik, terima kasih Abi Pantun. Masih ada satu pertanyaan lagi, ini satu lagi yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Ini menarik, atas nama Kang Oday. Ini atas nama Kang Oday. Assalamualaikum Ustadz. Ini sekarang makin marak kata-kata munafik, terutama di kalangan anak muda. Katanya ada yang bilang, aku mah nggak munafik, kalau mau nakal, nakal aja, jangan sok-sokan alim deh. Padahal ini belum tentu baik. Ini bagaimana menyikapi hal ini, Guru? Terima kasih Kang Oday, luar biasa pertanyaan, Masya Allah. Ini buat generasi-generasi anak-anak muda, anak-anak tongkrongan, yang kadang bahasanya seperti itu. Gue sih bisa aja ya kan, munafik, udah lu jangan pakai nasihatin gue. Artinya ini berdasarkan daripada bahasa anak-anak kita sekarang ini karena kurangnya pendidikan agama. Kurangnya belajar paham tentang ilmu agama. Artinya kalau sudah jauh dari ilmu agama diremehkan hal-hal yang begini. Alah lu jangan munafik dah, lu sama gue sama aja ya enggak, lo gue 11-12 begitu kira-kira. Nah ini kan bahasa-bahasa seperti ini keluar dari pendidikan yang memang enggak dapat ilmu agama. Akidahnya kosong, agamanya dangkal. Kenapa Ibu? Jujur, pendidikan kurikulum yang ada di negeri kita sekarang ini berorientasi pada pengisian otak.
Anak kita diisi otaknya biar pinter doang, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal, akhirnya ilmu agamanya dangkal. Muncul banyak orang pinter doang cuman gak bener. Sekarang banyak yang pinter doang gak bener tuh, yang pakai rompi oren emang orang geblek. Wow, orang pinter, pinter, tapi agamanya dangkal. Maka anak-anak kita ini sekarang kebanyakan karena dia merasa gaul, modernisasi, hebat, gue mah generasi gen apa gue namanya? Gen Z apa gen? Oh, Gen Z ini lain kalau Gen Z ya Gen Z. Nah, itu seperti rada-rada gaul. Ah, jangan munafik, lu sama aja sama gua bisa aja munafik kayak lo. Nah, artinya menyamakan semuanya orang. Kenapa? Karena udah circle-nya itu. Dia sering bohong sama temennya, dia juga sering dihianatin, dia juga sering ingkar janji. Karena saling satu circle, ya begitu. Artinya balas dendam. Karena sifat anak-anak kita hubbut taklib, seneng niru. Ibu, yang dia tonton, yang dia lihat, dia tiru. Itu sifat anak-anak muda. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Abis nonton film Batman saya jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung Batman. Kau idolaku dulu. Sekarang tongkrongan udah lain bang. Tongkrongannya teh di kafe, nongkrong bareng satu circle. Bahasanya juga udah bahasa yang keluar itu bahasa kebun binatang semua yang keluar. Ya ini merupakan salah satu kurangnya penanaman ilmu agama dan akhlak, ya terutama akhlak kepada anak-anak muda kita. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa dalam circle yang gak benar, circle yang gak baik. Yuk jagain anak-anak kita dari bicaranya, akhlaknya, pergaulannya, batasin, insya Allah anak kita aman. Itu kira-kira. Kang Odai, terima kasih. Terima kasih Ustaz Tile, Abi Pantun atas jawaban di segmen ini. Nah pemirsa, kita akan buka kembali sesi tanya jawab dan kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengajukan pertanyaan di segmen berikut, di segmen 5. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan di segmen ini, segmen 5, kami buka kembali sesi tanya jawab, sesi pertanyaan dari para jamaah, dan kami persilakan kembali guru-guru untuk berinteraksi dengan para jamaah. Nah ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Tile, yang akan disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Linda. Ibu Linda yang mana? Oke, boleh berdiri Ibu Linda, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mada dari Majelis Taklim Baitus Salam. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kita kan mudah banget ya untuk menilai orang itu munafik atau tidak. Tapi bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu munafik, dan bagaimana cara kita untuk bisa menetralisir munafik itu. Jadi apakah ada surat atau ayat yang bisa kita terapkan gitu. Untuk menghilangkan sifat munafik itu mungkin lebih tepatnya Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Tile untuk bisa bersama jamaah. Jadi Ibu Linda ini mengukur dirinya. Jangan sampai kita melihat orang lain, menilai orang lain ada sifat bohong, ada sifat khianat, ada sifat mengingkari. Ini semua diukur melalui pribadi diri kita sendiri. Ini sangat bagus. Kenapa? Sebelum orang lain kita lihat dulu. Kadang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Bener Bu? Nah ini timbul rasa ghibah. Jangan sampai kita bisa ghibah. Mengukur diri kita. Bagaimana caranya menetralisir bahwa kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang ada dalam sifat munafik.
Caranya tidak lain banyak bergaul dengan para guru, para orang-orang alim dengan situasi lingkungan yang baik. Dengan kita bisa bergaul seperti itu kepada orang-orang yang baik, kelihatan akhlaknya baik, ilmunya ada, karakternya bagus. Ini salah satu untuk menjadi cerminan buat diri kita, Bu Linda. Kenapa? Duduknya kita manjalas janas. Siapa orang yang duduknya dengan orang baik, dia akan ketularan jadi orang baik. Artinya berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah akan kebagian cipratan wanginya. Kalau berteman sama tukang apa kira-kira nih? Iya begitu dah. Tukang yang kagak enak ya kak, kayak tukang jengkol umpama ya bau jengkol. Artinya ketika kita sudah circle-nya lingkungan yang baik, itu menjadi barometer ukuran menjadi orang-orang yang senantiasa merubah diri kita. Jujur kita nggak munafik. Kita semua yang ada di sini pasti pernah bohong. Bener Bu? Pasti kita pernah mengingkari janji kita. Pasti kita pernah berkhianat minimal dengan diri kita sendiri. Kadang punya target, besok gua nih harus hatam. Ya kan, ngomong sama diri kita sendiri. Udah hari keberapa nih Ramadan? Hari ke-7, gua pokoknya hari ke-15 harus sudah 2 kali hatam. Ternyata di dalam hari ke-15 1 kali aja nggak hatam. Bener Bu? Berarti kita membohongi diri kita sendiri. Ini satu refleksi buat kita. Artinya mengukur. Ini semua bisa kita rubah dengan cara apa? Duduk dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, menjadi akan senantiasa merubah diri kita. Yang kedua, perbanyak kita belajar ilmu agama, dekatkan diri kepada Allah, niscaya itu semua akan merubah diri kita. Kita semua sudah dapat hidayah. Ada orang bilang, itu dia belum dapat hidayah, nggak ke masjid, nggak mau ngaji. Sebenarnya kita semua sudah dapat hidayah, abang, ibu, empok, abang, semua dapat hidayah. Tapi belum pernah kita merasakan dapat taufik. Apa itu taufik? Pelaksanaannya. Kita tahu puasa, kita tahu pahalanya sholat duha, kita tahu nih ibadah pahalanya ini. Tapi kita nggak laksanain. Kenapa? Karena kita baru dapat hidayah, belum dapat taufik. Insya Allah maka kita berharap dapat hidayah, dapat taufik pelaksanaannya. Tahu itu nggak bagus tapi kita jalanin. Tahu itu haram tapi kita jalanin. Ini semua dapat hidayah doang, belum dapat taufik. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita, belajar untuk menjadi melawan sifat munafik dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Dili atas jawabannya. Dan memang sebetulnya pemantik atau pemicu untuk kita menjadi sifat munafik itu sendiri adalah ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri ya Bu ya. Ketika kita mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita berkata yang mungkin kita lebih-lebihkan. Nah itu mungkin salah satu pemicu sehingga kita menjadi diri kita munafik. Nah selanjutnya kami persilakan Pak Nahrawi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustaz Abi Pantun. Silakan. Sebelumnya saya pantun dulu. Ya. Bubur sumsum dimakan atun di atas balik. Assalamualaikum Ustadz Pantun dan Ustadz Tile. Udah ditulis di status di HP. Silakan ayo Pak Nahrawi lanjut. Saya mau nanyakan apakah kalau kita sudah janji sama orang tapi kita lupa dengan janji itu, teman itu marah-marah dengan kita, apakah itu termasuk munafik atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Dibalas dengan pantun nih Abi. Silakan Abi. Ya. Pak Nahrawi. Pak Nahrawi ya. Pak Nahrawi. Ya, boleh saya balas pantunnya ya. Ngajak nyonya
beli duren. Cakep. Ya, lewat jalan layang arah Celilitan. Cakep. Pak Nahrawi memang pantunnya keren. Cakep. Tapi sayang masih megang catatan. Gak apa-apa ya. Pohon sawi tumbuh di tanah, pohon disiram pakai air kali. Pantun Betawi bisa pada punah kalau Pak Nahrawi pada kagak peduli. Iya, udah bagus, Masya Allah ya. Jadi kita udah janji, kemudian ternyata meleset, kita nggak tepati. Apakah ini sudah terbilang munafik ya? Jadi bunda, ayahanda ingkar janji, bohong, tapi yang terus menerus. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, begitu seorang mukmin berbuat maksiat, maka tergoreslah titik hitam di hatinya. Di saat dia taubat, Allah hapuskan titik hitam itu. Tapi tidak taubat, terus berbuat lagi, tambahlah titik hitam lagi. Tambah lagi titik hitamnya. Tambah lagi, tambah lagi. Nah kalau sudah kebangetan banyak, barulah paling puncaknya kena penyakit namanya nifak. Apa namanya? Nama penyakitnya nifak. Orangnya munafik. Nah buat kita supaya betul-betul menjadi filter, ini ada dua doa yang ingin saya sampaikan. Karena dari tadi sayang kalau misalkan kita nggak masuk untuk penjagaan diri kita dan juga menyelamatkan diri kita, jangan sampai kena daripada penyakit orang-orang munafik. Yang buat diri kita dulu. Nabi mengajarkan Pak Nahrawi, jadi kalau baru sekali itu belum masuk kategori. Ini keseringan, jadi kebiasaan. Jadi enggak apa bohongnya aja udah kelihatan bener banget udah. Padahal udah karena kebangetan sering. Nah, yang pertama Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal kizbi wan nifaqi. Ini buat kita nih ya. Ya maksudnya supaya dihindarkan diri kita daripada penyakit tadi. Oke, dari kebangetan bohong akhirnya melahirkan kepada nifak. Nifak penyakitnya orang yang namanya munafik. Ikutin Bapak Ibu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kizbi wan nifaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jauhkan kepada diriku daripada sifat pembohong dan penyakitnya orang-orang munafik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Pantun atas doanya, dan nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Indonesiaku, Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-7 bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar terus dan makin semangat. Nah, untuk melengkapi menu buka puasa di hari ke-7 ini, Ustazah punya produk spesial dari CDA, yaitu CDA Korean Udang. Ini rasanya enak banget, bisa disajikan dengan cara digoreng, direbus, atau bisa juga dibakar. CDA Korean Odeng ini ada 2 varian. Ada CDA Korean Udang Spicy dan Original. CDA Korean Odeng terbuat dari ikan olahan bermutu dengan resep asli Korea. Diproses secara higienis dan halal tentunya. Nah, lebih menarik lagi, CDA Korean Odeng bisa dikreasikan ke berbagai menu masakan. Seperti ditumis dengan sayur. Pas banget nih buat menu buka puasa maupun sahur. Masya Allah. Nah pemirsa, produk CDA ini sudah diekspor ke Korea Selatan. Keren banget kan teman-teman semua. Terbukti kalau produk CDA berkualitas tinggi dan higienis. Sekarang produk CDA sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen terdekat. Oh iya, bisa beli juga nih di online. Jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu resep CDA apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @CDA-Seafood. Nah, pemirsa tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan CDA Korean Odeng asli, ya CDA ikan olahan bermutu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan acara ini persembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee, aman, pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, jamaah semua, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'anna wa takhussu anna wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.